Kuli Jawa, rapi hasilnya, walau kerap berisik ketika bekerja. Jawa dan kuli adalah satu keterkaitan yang bisa dikatakan melegenda. Kalau kita bicara kuli, maka serahkan urusannya kepada orang Jawa. Ini sama halnya seperti keterkaitan antara tukang cukur dengan orang Garut, tukang tambal ban dan pengacara dengan orang Batak, atau presiden dengan orang Jawa. Terlepas dari stereotip negatif yang kerap melekat, tapi inilah konstruksinya, inilah kenyataannya. Bahkan, katanya Indonesia dibangun oleh kuli Jawa. Guyon ini, jangan sepaneng gitu. Terkait hubungan antara kuli dengan orang Jawa, kemunculannya tentu tidak ujuk-ujuk ada begitu saja. Ada sejarah yang cukup panjang tentang keterkaitan antara kuli dengan orang Jawa. Salah satu yang paling mudah kita telisik adalah soal pembangunan Jalan Raya Pos Dendels atau yang akrab kita sebut dengan Jalan Anyer Panarukan. Nah, para pekerja yang membangun Jalan Raya Pos Dendels ini kebanyakan adalah orang Jawa. Tentu saja tidak hanya membangun jalan raya, orang Jawa juga mempunyai keterampilan membangun bangunan. Ini didukung dengan beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang mempunyai keterampilan konstruksi lain. Sebut saja Jepara untuk urusan kayu-kayuan, Wonosobo dan Wonogiri untuk urusan batu-batuan, hingga Priangan untuk urusan keramik. Tak heran jika sebagian orang Jawa memutuskan untuk terjun di dunia perkulian ini, dan menyebar ke daerah-daerah lain. Maka adalah sebuah hal yang wajar jika kemanapun kita pergi dan tinggal, kuli-kuli yang ada di sekitar kita atau bahkan kuli yang ikut membangun, merenovasi rumah kita adalah orang Jawa. Namun, mengapa harus orang Jawa? Mengapa kita tidak hire kuli yang bukan orang Jawa? Jawabannya adalah kerjanya kuli Jawa itu bagus, dan hasilnya rapi. Sesederhana itu. Kerja bagus, hasil rapi. Kalau kalian pernah menghire kuli Jawa untuk mengerjakan rumah bangunan, pasti kalian akan mengamini hal ini. Iya, kuli Jawa itu mayoritas kerjanya bagus, dan hasilnya rapi. Meskipun orang Jawa itu terkesan lemah lembut, kalem, tapi kalau urusan kerja, ya insya Allah satset. Inilah yang saya alami ketika saya sedang merenovasi lantai 2 rumah saya setahun lalu. Saya ingin menambah ruangan di lantai 2 rumah saya. Rencananya, ruangan tersebut salah satunya untuk saya jadikan kamar baru saya. Untuk itu, saya meminta bantuan kepada 2 orang saudara saya sendiri yang memang sudah biasa membangun merenovasi rumah. Sebelum mulai bekerja, 2 saudara saya ini melihat-lihat dulu tempat yang akan mereka kerjakan, menghitung apa-apa saja yang dibutuhkan. Seperti survei, lah. Sejak hari pertama kerja, sudah terlihat bagaimana kerapian cara kerja mereka. Mulai dari penempatan material dan perkakas, yang walau terdengar sepele, tapi sangat krusial. Cangkul sama sekop taruh di dekat pasir sama semen. Jangan dipindah-pindah. Terus palu, paku, tang, kawat, linggis, gergaji, taruh di satu tempat. Begitu instruksi awal yang masih saya ingat. Soal apa yang harus dikerjakan pun juga sangat terencana. 2 orang saudara saya sudah menyusun apa saja yang harus dilakukan hari demi hari. Misalnya, hari pertama dan hari kedua khusus untuk membuka sisa pondasi, yang dilanjut dengan membuat rangka besi untuk sambungan pondasi. Kalau sudah selesai, hari selanjutnya baru melakukan hal yang lain. Memasang bata, ngaduk semen dan pasir, dan lain-lain. Saya yang kebetulan ikut membantu, jadi enak kerjanya, nggak bingung. Mereka para kuli Jawa ini juga nggak banyak menuntut. Soal upah, makan, atau rokok misalnya. Asalkan disediakan 1 atau 2 rokok per orang dalam sehari, mereka pasti akan fokus kerjanya. Soal makan apalagi? Asalkan ada nasi, sayur, lauk, sambal, dan kerupuk selama 2 kali sehari, itu sudah cukup bagi mereka. Nah kalau soal upah, berhubung saya minta bantuannya dari saudara sendiri, jadi bisa lebih enak sistemnya. Soal upah juga urusan Menteri Keuangan rumah, maksudnya ibu saya, jadi saya manut saja. Asal dibayar dengan pantas dan tidak lama turunnya, semuanya pasti aman. Hasilnya? Puas banget. Nyaris tidak ada cacat di bangunan. Semuanya rapi, semuanya sesuai permintaan saya. Bahkan saudara saya bilang kalau ada apa-apa, atau kalau butuh ditambah ini itu, tinggal bilang saja. Dulur dewe, katanya. Kuli Jawa dan musik yang kadang berisik. Meskipun kerjanya bagus dan hasilnya rapi, tapi ada satu celah di kuli Jawa yang agak mengganggu bagi sebagian orang. Iya, musik. Memangnya apa hubungannya kuli Jawa dengan musik? Loh, kuli Jawa,
dan mungkin kuli-kuli dari daerah lain selain Jawa, itu kalau bekerja, sudah pasti harus dengan menyetel musik, dan biasanya yang disetel adalah musik dangdut, dengan volume yang keras. Untungnya ini tidak terjadi ketika dua saudara saya merenovasi rumah saya. Namun, ini terjadi ketika tetangga saya, rumahnya berada tepat di timur rumah saya. Hanya berjarak 4 meter, sedang merenovasi rumah dan menghire kuli lain. Iya, sedari pagi sampai sore, kuli yang kerja di rumah tetangga saya memutar musik dangdut dengan volume keras yang suaranya sampai di rumah saya. Saya tidak ada masalah dengan musik dangdut, bahkan saya suka banget dengan musik dangdut. Namun, kalau diputar kencang-kencang, ya tetap saja mengganggu. Masalahnya, di jam-jam pagi itu, biasanya saya sedang mengerjakan sesuatu yang butuh fokus. Sudah saya siasati dengan memakai earphone, tapi kadang juga masih tembus saking kerasnya. Ibu saya juga protes, karena kadang terganggu saat salat. Akhirnya, setelah kami protes secara langsung ke yang bersangkutan secara halus dan baik-baik, musik yang diputar sudah tidak terlalu kencang lagi. Bukan ingin memukul rata, tapi inilah yang saya alami. Namun, terlepas dari itu semua, kita mungkin sepakat bahwa kuli Jawa ini memang ahlinya dalam urusan bangunan. Kerjanya bagus dan hasilnya rapi, itu sudah menjadi jaminan, asalkan hak mereka terpenuhi. Tidak masalah juga kalau mereka misalnya mau memutar musik yang agak kencang, asal kerjanya beres, bagus, hasilnya juga rapi. Saya sudah membuktikannya sendiri, kok. Pokoknya, urusan bangun-membangun, renov-merenov, serahkan pada ahlinya, yaitu kuli Jawa.